versi aku nggak dapet sama sekali definisi ayah. Ayah tuh memimpin, membimbing, menjaga, merawat, seperti itu. Tapi sosok itu nggak pernah ada. Halo teman-teman Bihome, namaku Bella. Usiaku saat ini 23 tahun dan kegiatanku saat ini adalah bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta Selatan. Rumah itu seperti sebuah tempat yang harusnya bisa memberikan kenyamanan gitu dari kekejaman dunia yang ada di luar. Sejujurnya aku bisa mendefinisikan rumah saat ini, baru-baru ini sih Kak. Rumah aku ada di diri aku sendiri. Aku lahir dari keluarga yang gak utuh. Jadi saat itu kondisinya mama sama ayahku bercerai pada saat aku sebelum 1 tahun. Di awal aku banyak belajar, dipaksa ya, seperti dipaksa untuk menerima keadaan. Dari mulai aku yang tumbuh di masa awal itu sebagai anak yang sakit-sakitan, kemudian di saat umur 4-5 tahun itu aku harus dihadapkan lagi dengan kenyataan bahwa mamaku menikah lagi, dan itu adalah fase yang terberat menurutku. Sebagai anak kecil, aku juga banyak sekali pertanyaan saat itu, karena saat memori pertamaku saat aku bangun tidur itu yaitu saat aku nyebut nama bapak. Itu di usiaku 2 tahun, aku inget banget. Dan saat itu ketika bangun tidur aku manggil bapak, tapi salah satu keluargaku bilang kalau bapak meninggal. Itu dari situ aku ngerasa oke. Anak kecil tahu apa sih ya kan? Aku cuman iya, bapak nggak ada. Sampai akhirnya menjelang usia aku berjalan ke 4 tahun, ketika menuju hari ulang tahunku, aku sama mama pergi ke salah satu swalayan ya. Lalu di situ kita nggak cuma berdua, ada satu laki-laki yang saat itu nemenin mama. Namanya juga anak kecil ya. Jadi ya udah have fun aja sama apa yang dia lihat di supermarket di swalayan itu, ada mainan, ngeliat TV. Tapi saat itu laki-laki ini itu kok kayak punya perhatian lebih ke aku gitu. Dia kasih aku satu CD kaset kotak, aku inget banget cover depannya itu adalah anak kecil yang lagi berdoa gitu, dan itu ternyata kaset sholawat. Lama-kelamaan aku tahu ternyata yang menemani mama dan aku saat itu adalah bapakku sendiri. Dari saat itu entah kenapa aku jadi anak yang penakut sekali, karena jarak dari TK-ku cuman beberapa meter dari rumah ayahku, dan aku sama sekali nggak berani keluar gerbang TK. Aku sama sekali nggak berani untuk keluar gerbang TK kalau nggak ada mama atau keluargaku di situ, mama, mbah atau kakekku di situ. Karena aku tahu rumah itu rumah bapakku yang aku takuti gitu. Aku nggak mau ngelihat dia sejak hari itu lagi. Dan aku tumbuh jadi anak yang penakut. Setiap kali aku main sama teman-temanku ya, menghabiskan masa soreku sama teman-temanku, tapi kalau tiba-tiba ada dengar suara bapakku ketawa, itu tuh aku langsung kabur ke rumah Kak. Even ketika aku lagi main di kamar temenku, terus ada suara bapakku lagi main ya, tongkrongan bapak-bapak biasalah, itu aku dengar suaranya dia, atau dia tahu ada aku, manggil aku bel-bel. Itu tuh itu panggilan unik yang aku dengar. Itu bukan panggilan yang menarik perhatian biar aku tuh siapa, tapi itu malah jadi suara yang menyeramkan menurutku. Dari aku kecil, bel-bel itu sama sekali aku takut banget. Aku nggak berani keluar rumah saat itu, nggak berani keluar rumah sampai dia pergi. Aku juga nggak ngerti ya, mungkin karena bonding yang nggak pernah ada gitu antara aku sama ayah. Itu mungkin yang bikin aku takut, lebih takut daripada aku bertemu sama mobil jet. Ya kan ketika kecil tuh kan suka ada yang mobil jet.
yang anak kecil tuh suka bilang penculik, mobil penculik, itu aku lebih takut sama suara itu dibanding si mobil-mobil itu. Kalau bisa di-compare ya. Banyak sih kenangan-kenangan yang gak aku milikin gitu, kenangan-kenangan baik yang gak aku punya gitu sama ayah semasa pertumbuhanku gitu. Kangen, benci, tapi kangen gitu. Kalau bisa dibilang selama 23 tahun aku hidup, ingatanku tuh cuma bisa dihitung sama jari doang sama ayah gitu ya, tentang ayah. Yang pertama memori aku soal ke supermarket sebelum ulang tahun aku. Kemudian pada saat ulang tahun ke-7 itu aku makan bareng sama ayah dan istri baru serta adik-adik tiriku. Kemudian yang terakhir itu saat ayahku jemputku di stasiun untuk mengunjungi nenek untuk terakhir kalinya. Itu yang terakhir itu ketika aku 18 tahun. Pertemuan terakhirku untuk ngobrol ya. Dan selebihnya itu kenangan-kenangan yang menyakitkan. Versi aku nggak dapat sama sekali definisi ayah. Tapi kalau misalnya aku ngeliat temen-temenku, saudara-saudaraku, aku baru bisa nyimpulin, oh ternyata ayah seperti ini. Ayah tuh memimpin, membimbing, menjaga, merawat seperti itu. Tapi sosok itu nggak pernah ada. Figur dia utuh, ayah nggak pernah ada. Paling sih aku dibesarkan sama kakekku ya, gitu. Jadi kakekku bisa dibilang kakekku, dialah yang bisa backup aku selama pertumbuhan aku. Aku jadi anak yang labil ya Kak, terutama saat remaja. Aku jadi anak yang gak bisa mengendalikan logikaku, apa-apa based on perasaan. Selama remaja tuh sangat sensitif, oversensitif bisa dibilang gitu ya. Karena aku gak tahu cara memutuskan hal itu seperti apa ya. Gimana cara mengambil keputusan yang baik itu seperti apa, aku gak tahu. Dan salah satu yang bikin aku bersyukur saat ini adalah kalau aku kilas balik ke masa laluku ya, aku merasa tetap terlindungi sekalipun peran ayah yang penting ya, yang kebanyakan orang bilang penting itu nggak ada, tapi aku tetap ngerasa terlindungi, aku ngerasa terjaga karena aku percaya adanya Allah gitu. Allah berperan besar dalam kehidupan aku. Dia memberikan ganti ya, seseorang teman, sahabat-sahabat yang bisa ngajarin aku, oh ternyata seperti ini loh. Dari circle pertemananku inilah aku banyak belajar gimana cara orang tua yang baik memprotek anaknya. Aku belajar itu dari sahabat-sahabatku, dan aku merasa aku sangat bersyukur banget ada di titik ini. Tanpa sosok ayah di hidupku, aku sangat bersyukur pastinya ya. Karena dari kehilangan figur itu, aku bisa membentuk diriku gitu. Membentuk diriku untuk jadi gimana caranya merawat diriku sendiri, gimana caranya untuk mengambil keputusan sendiri. Pada saat aku tahu ternyata aku dibohongi, yang jelas aku marah. Tapi aku nggak bisa marah. Aku memendam kemarahan itu sendiri gitu. Yang keluar mungkin jadi output sikapku yang saat kecil nakal, susah dibilangin gitu. Karena aku ngerasa yang mereka membohongiku gitu. Jadi untuk apa? Bahkan aku sempat punya pikiran kalau ya aku mau berontak aja ah. Aku mau jadi anak yang berontak. Aku sempat kepikiran. Cuma lagi-lagi peran lingkungan itu yang nahan aku. Aku nggak bisa jadi anak bandel. Aku nggak bisa coba ke klub. Aku nggak bisa ikut pergaulan bebas semacamnya. Aku nggak bisa. Aku dijaga sama circleku sendiri gitu. Banyak banget hal, banyak banget keberkahan yang datang justru dari kesulitan yang aku alami.
sepenting itu lingkungan buat aku. Penting banget. Karena aku ngerasa gak sepenuhnya dapat pembelajaran dari rumah. Jadi aku merasa aku harus tumbuh dari lingkungan. Ya, gimana cara aku tumbuh itu tergantung lingkungan mana yang aku pilih. Karakter aku dibentuk dari lingkunganku. Ini seperti baca buku yang terpaksa berhenti untuk membaca buku yang belum selesai ya. Karena sejujurnya saat 2016 pertemuan terakhir itu masih ada hutang pertemuan lagi antara aku dengan ayah. Di awal itu aku sempat cerita ke mama. Ternyata mama memang punya keresahan yang sama gitu. Mereka bahkan mereka berpisah dengan masalah yang belum clear gitu. Jadi aku ikutan bingung nih sebagai anak. Sampai itu aku pernah mencoba menghubungi ayahku dan kita sebetulnya mau ada pertemuan gitu. Dan untuk menjelaskan lah secara gamblang dulu kenapa begini, kenapa gini. Meskipun hal itu udah gak bisa diulang lagi ya, gak bisa balik ke masa itu lagi gitu. Tapi ternyata pada saat aku memberanikan diri, ya lagi bersusah payah memberanikan diri dan aku sudah memiliki keberanian sedikit untuk bertemu, ternyata ayah blokir WhatsAppku. Di situ aku marah lagi. Aku nggak tahu itu siapa yang blokir sebenarnya. Dari situ aku marah lagi sampai hal itu jadi faktor yang bikin aku nggak fokus selama kuliah. Permasalahan keluarga yang nggak pernah selesai, yang banyak pertanyaan itu membuat fokusku kacau. Akhirnya aku konsultasilah ke psikolog. Saat itu disarankan ya oleh pembimbing akademikku di kampus. Jadi saat itu aku konsul, ternyata itu sumber masalahnya dan aku dikasih PR untuk cari tahu lagi nih ayah. Tapi di saat aku udah dapet nomornya lagi yang aktif, qadarullah ternyata aku gak diridhoi itu sama Allah. Ayahku meninggal. Saat awal, ekspektasiku adalah bisa berbicara. Aku bisa dengar dari sudut pandang ayah. Kenapa ayah bersikap seperti ini? Kenapa bisa secuek ini sama aku? Kenapa dia bisa nggak bertanggung jawab sama aku? Aku mau dengar langsung. Tapi ternyata Allah lebih sayang sama ayah. Akhirnya ayah ditinggal. Ekspektasiku hancur. Aku ditinggal ayah. Aku sempat gak bisa berkegiatan beberapa hari karena perasaan marah. Kenapa ya Allah saat aku udah berani, kesempatan itu gak ada. Dan ternyata itu bukan hal yang gampang. Justru paling marah saat aku kehilangan ayah. Dari kecil aku udah banyak merasa bingung ya, rasa marah yang aku pendam sama ayahku gitu. Terus sampai akhirnya aku juga sempat punya kepikiran untuk balas dendam yang positif gitu, bukan yang negatif. Tapi ternyata itu nggak diridhoin juga sama Allah gitu. Bella yang tumbuh tanpa ayah bisa loh kuliah tepat waktu tanpa ada halangan, bisa dapat kerjaan yang baik, bisa dapat teman yang baik, bisa dijauhi dari hal-hal negatif. Ini dulu yang lu sia-siain. Dulu yang ayah sia-siain ini. Pengen banget waktu kecil tuh aku sempat punya impian untuk jadi orang yang kayak gitu di depan ayah. Tapi ternyata Allah gak meridhoi itu. Jadi ngerasa ekspektasiku, mimpiku itu hancur saat ngeliat ayah ada di liang kubur sih. Sudah. Semua momen dimulai ketika aku belajar dari salah satu mata kuliah yang bernama Psikologi Kesehatan Mental. Di situ dosenku bilang, ada 4 cara untuk memaafkan, gitu ya. Salah satunya dengan empati dan merecall kembali memori itu. Empati adalah berusaha untuk menempatkan diri di posisi orang yang nyakitin kita. Pasti dia mengalami kesulitan-kesulitan yang nggak semua orang tahu. Akhirnya dia merasa kebingungan, akhirnya dia melukai aku gitu. Itu yang aku coba, aku puter posisiku di ayahku.
bisa nggak ya, apakah ada kemungkinan aku juga aku akan melakukan ini ke anakku kalau misalnya aku di posisi ayahku. Dan itu jujur perjalanan yang berat banget kamu kok. Sehingga aku akhirnya bisa di titik oke, maafin, karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Aku juga sadar ayahku saat itu adalah orang tua, baru pertama kali jadi orang tua. Jadi maklum kalau dia melakukan kesalahan. Mungkin ayahku gagal untuk melindungi aku, bertanggung jawab atas hidupku. Tapi ayahku nggak gagal untuk bertanggung jawab kepada anak-anak, 3 anak-anaknya sampai akhir. Yang menjadi titik balikku adalah ketika Allah mengingatkan aku tentang mimpi besar seorang Bella kecil. Bella kecil yang tanpa perlindungan seorang ayah, saat itu merasa kehilangan, marah, sedih, kecewa. Punya mimpi ketika dia dewasa, dia harus menjadi orang tua yang baik dan membangun keluarga yang harmonis. Mama adalah sosok yang sangat baik buatku, walaupun mama juga banyak luka-luka yang belum selesai, trauma-trauma yang dipendam. Tapi Bella tahu mama orang yang kuat, bisa dengan mudah berwelas asih pada diri sendiri dan juga orang lain. Bella sebagai anak gak punya kapasitas buat nolong mama untuk bantu sembuhin luka batin mama. Bella gak punya kapasitas untuk itu, tapi Bella cuma punya doa untuk mama. Semoga mama kelak bisa jadi seorang nenek yang lebih bijaksana lagi. Tenang aja mah, mama gak perlu tahu semua yang Bella alami. Bella gak mau untuk nambah bebannya mama. Bukan berarti Bella gak peduli sama mama, bukannya berarti Bella gak percaya sama mama. Tapi Bella cuma mau sampai situ aja pikiran mama dan penderitaan mama. Bella bisa bertanggung jawab atas hidup Bella sendiri. Mama cukup doain Bella aja. Sejak lahir, tanpa sadar kita dibesarkan berdampingan dengan luka dan juga trauma yang orang tua kita miliki. Tapi itu jangan jadikan alasan kita untuk menyalahkan mereka, apalagi sampai membuat luka yang sama. Kita punya tanggung jawab sendiri untuk menentukan pilihan. Gak ada orang tua yang sempurna di dunia ini, sekalipun itu orang tua yang sangat kita hormati. Sebagai anak kita gak bisa jadi orang yang selalu menyalahkan perilaku orang tua yang salah menurut kita. Karena justru itu bentuk kasih sayang yang orang tua kita kasih ke kita, sekalipun itu dengan berjarak. Aku yakin dari jarak yang diciptakan oleh ayah untukku adalah salah satu bentuk ayah untuk menjagaku dari jauh dan melindungiku. Sekalipun aku baru sadarnya sekarang. Seperti halnya belajar di sekolah, orang tua pun belajar menjadi orang tua seumur hidup mereka. Jadi wajar kalau mereka salah dan juga mengecewakan. Jadi kita sebagai anak harus bisa memaafkan